Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pesona Indonesia, Wonderful Indonesia. Oke, sedulur Charming, dimanapun kalian berada, balik lagi hari ini bersama saya Akmal Kurniawan. Lama tidak siaran, jadi agak gugup-gugup cak mano ya. Di episode Spekta, Seni Palembang Keren Tak Ada Banding. Pastinya dengan bintang tamu spesial, sudah ada Bang Doni di depan kita sebagai musik produser dan songwriter. Oke. Dan obrolan kita hari ini dulur Charming itu tentang menciptakan lagu-lagu daerah menjadi kebanggaan di jiwa sendiri. Nah, oke. Pastinya karena bintang tamu kita nih yang spesial, musisi, salah satu musisi yang ada di kota Palembang. Jadi untuk Dulur Charming yang mungkin pengen nanya tentang lagu-lagu daerah Palembang, bisa tanya. Karena Bang Doni ini bisa dibilang salah satu masternya. Walaupun di Palembang masih banyak master-master dan seniman-seniman lain. Dan salah satunya ini Bang Doni. Oke, cuman dong Bang kabarnya hari ini Bang? Kabarnya sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, datang kayaknya udah dewean datang ya. Ada yang ngedampingi ya. Oke. Untuk pertama mungkin boleh memperkenalkan diri lagi nih. Untuk Dulur Charming yang belum tahu siapa sih Bang Doni ini sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Bang Doni Rizal. Saya salah satu musisi juga di Palembang dan kita lagu daerah Palembang. Sekaligus bukan dangdut aja. Bukan daerah aja, tapi daerah. Dangdut dan pop. Oke. Mendak salah pop juga ada ya? Ada. Oke, berarti genre apa Bay ini? Sebuah genre. Oke, daerah, dangdut, sama pop. Melayu. Oke, sama Melayu. Nah, awalnya Abang terjun ke dunia musik ini kayak mana? Tertariknya dengan dunia musik nih. Tertariknya dengan dunia musik ini nih sejak kecil ya. Oh, sejak kecil. Itu waktu SD udah mulai main musik. Terus dikembanginnya SD itu kira-kira kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Udah, soalnya kan ayah juga kan musisi seniman. Berarti memang sudah ada keturunan darah seninya. Oke. Jadi dari kelas 3 SD dan dikembanginnya waktu SMP kelas 1. Oke. Oke, kelas 3 SD itu pertama kali seneng tuh main alat musik apa? Waktu main drum gitu. Drum. Oke. Ngapa yang disenengi drum nih? Ada alasan tersendiri nggak? Misalkan kayak mungkin Jingo main drum tuh keren gitu. Atau dulu tuh kita inspirasinya memang dari anak band juga Kak ya. Karena enak nih main drum nih. Pikiran juga hilang kan, stresnya hilang juga. Jadi waktu itu terinspirasi juga dari salah satu band Palembang juga sih. Oke. Jadi terpacu lah untuk bisa ini. Oke. Tapi selain drum, alat musik lain bisa juga? Gitar main. Gitu. Oke, gitar main. Nah, itu kan main alat musik nih kayak itu. Nah, setelah SD tadi, berarti itu melo ekstrakurikuler atau cuma di rumah be atau kayak mana? Itu waktu itu kalau SD itu di rumah Pak. Di rumah. Itu pas kita kembangin mulai SMP. SMP tuh mulai ikut ekstrakurikuler segala macam. Oke. Kalau misalkan ada enggak ikut-ikut lomba atau segala macam atau cuma sekedar hobi main drum kayak gitu? Ikut lomba sih waktu mulainya SMP. SMP. Ikut festival kan waktu lomba antar sekolah. Itu ikut. Oke. Nah. Benar. Berarti tadi ayah tadi seorang musisi juga berarti. Oke, berarti dapat kayak mana respon ayah ketika tahu anak aku terjun juga nih melok ke jejak aku nih. Waktu itu ayah tuh sempet senang ya. Senang lian itu ya. Tapi di sisi lain memang dia minta selain di musisi juga kalau bisa sih jenjangnya bukan di situ jenjang di kerjaan juga sukses. Jangan ke situ lebih ke seni balance berarti. Oke. Emang ayah dulu kalau boleh tahu seorang penyanyi kah atau ini? Dia pemain ini Kak, pemain gitar. Gitaris itu. Oke. Terus kalau dari ibu sendiri kayak mana? Kalau ibu support berarti. Oke. Asal antara sekolah kerjaan yang lain tetap balance gitu. Jangan istilahnya kan ada wong yang hobinya musik terus akademiknya tertinggal kan kayak itu. Oke. Nah, awal mula kelas 3 itu seneng ke musik. Padahal kan sebenarnya kan banyak dunia tuh kayak misalkan yang ya seni itu kan banyak gambar segala macam. Ngapain dipilihnya di musik? Nah, selain dari ayah tadi ada faktor lain enggak? Kalau faktor lain sih enggak ngerti Kak. Memang gitu, memang kepengen ada hati tadi kan. Karena hobinya tadi itu ya pengennya di situ kayak ada musik bae. Itu.
Oke, terus belajar alat musik itu otodidak atau memang di les ke? Otodidak. Otodidak berarti. Oke. Berarti seluruh alat musik bisa dibilang bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau untuk sekarang Bang Doni ini sebenarnya sebagai apa? Songwriter kah, penulis lagu kah, atau kayak yang nganu ke rekaman atau kayak mana, atau penyanyi? Kalau penyanyi sih tidak Kak, karena kita nggak bisa nyanyi kan. Berarti di balik layar. Kita melangkap produser juga, songwriter juga, nulis lagu juga, kita melangkap. Oke. Sampai dengan sekarang sudah berapa lagu nih yang ditulis, yang diciptakan? Kalau sampai sekarang sih masih ada 32 lagu. 32 lagu. Okay. Itu diciptakan sendiri? Ya, tanpa tangan orang lain. 32 lagu itu dalam rentan waktu berapa lama? 32 lagu itu rentan waktu setengah tahun nggak? 6 bulan. 6 bulan 32 lagu. Itu lagunya juga belum dirilis kan, belum dipublikasikan. Jadi kita kalau saya sih bikin lagu tuh kayak minimal waktu paling cepat 1 jam. Bikin untuk satu lagunya itu aja 1 jam. Cuma liriknya apa sudah beres sama nada? Sudah beres sama nada. Sudah beres sama nada 1 jam itu. Tinggal harus sebenarnya aja kan musiknya masuk. Oke. Kok bisa secepat itu? Nah, sedangkan musisi-musisi kan kalau kita ini kan ada yang kadang sampai berhari-hari dulu, perlu kemana dulu kayak itu. Kok bisa 1 jam? Ini kadang kayak kalau kita buat lagu juga tuh inspirasinya kadang kan bisa dari kawan, dari kehidupan sehari-hari kan. Nah kadang kalau saya pribadi sendiri sih bikin lagu tuh spontan nggak langsung. Jadi kita ambil handphone, kita siapin perekamnya, kita main aja deh. Kadang kan kalau musisi lainnya kadang buat dulu tulis nih, nanti dicari nadanya kan. Nah kalau itu yang bikin lama tuh kayak gitu kan. Tapi biasanya kalau yang kayak itu nulisnya tuh agak lama kan. Jadi kalau spontan tuh kadang kan spontan tuh kadang kita pilih lagi Kak. Ini jelek gitu. Oke, diseleksi lagi lah itu. Nah, untuk genre yang paling banyak ini apa? Romance kah, percintaan kah, atau tentang keluarga, atau tentang apa kalau di musik? Percintaan ini. Percintaan. Soalnya kita ini kan lagu itu. Ngapa? Karena ada banyak pengalaman di percintaan atau zaman? Bukan nggak ini kalau itu sih contoh kayak ini kadang minat talent kita Kak, talent kami nih. Misalnya nih, Bang, saya mau buat lagu dulu Bang tentang percintaan, requestnya dari mereka kita bikin tentang percintaan. Berarti nerimo juga requestan tentang anak-anak, tentang sahabat, itu kita terima requestannya. Oke, tapi sejam tuh kalau menurut aku termasuk yang cepet ya, kan karena sudah beres kayak gitu kan, karena sedangkan kita tahu kan yang namanya nada musik itu kan beribu-ribu nada musik di situ kan. Nah berarti lebih enak nyusun lirik dulu baru nada atau nada dulu baru lirik? Sebenarnya sih itu nada dulu Kak. Nada dulu. Makanya saya bilang tadi kan kita siapin handphone, perekam, itu nanti kita seleksi lagi nih. Misalkan ini bagus lagunya ya. Itu nanti teksnya kita ubah. Ke nada tadi nyocok ke dengan nada tadi kan. Oke. Butuh ini enggak kan dong kalau nyipta ke lagu tuh butuh yang istilahnya tempat yang tenang, pikiran yang mood yang bagus. Benar itu, butuh itu Kak. Butuh berarti. Aku waktu itu bikin lagu tuh pengen tiap malam. Tiap malam. Jam 12 ya. Oke. Ya kira-kira apa ya bisa dibilang kuncinya deh. Butuh apa? Misalkan butuh temanya tentang putus atau kayak mana yang dibutuh untuk awal. Butuh kayak itu. Apa misalkan aku sudah tema dulu atau kayak ya sekedar metik-metik dulu agak nemu nada. Itu pasti tema Kak. Pasti tema dulu. Contoh ya, mau buat lagu nih tentang bercinta. Nah, baru kita ini inspirasi kan main yang segini kan. Oke. Dan dalam waktu Bulo Charming dalam waktu setengah tahun sudah nulis 32 lagu. Wow, oke. Itulah dirilis galau atau belum? Belum Kak. Belum. Ini kan lagu itu 32 lagu itu paling kita cari orang yang tepat untuk bawainnya gitu. Oke. Berarti istilahnya lagunya sudah ada baru nyari yang tepat untuk membawakannya itu. Oke, kalau sambil diminum boleh nggak? Tapi ini bukan sponsor dulu Charming. Ini bukan sponsor. Oke. Yang sudah dirilis untuk sekarang berapa lagu dari 32 ini? Dirilis sih ada sekitar 12 lagu Kak. Sekitar 12 lagu. Oke. Kalau tidak salah juga aku nengok di YouTube-nya sudah bisa dijadi ke NSP ya? Iya, sudah bisa. Oke, jadi sudah bisa dinikmati. Bisa. Oke. Tapi ada kesulitan tersendiri dalam nulis lagu, dalam nyiptain lagu?
Kalau kesulitan sih paling yang kita cari lagi itu Kak, nada itu Kak. Soalnya takutnya ada yang sama dengan lagu yang lain kan. Jadi karena lah berjuta-juta nada tadi kan di dunia ini. Kadang kan, oh lagu kamu ini sama nih kayak gini, sama gini. Tapi balik-balik ke kita tuh bikinnya jangan sampai semua itu sama dari awal sampai habis itu sama. Kalau itu sama kan namanya plagiat kan, duplikat. Benar. Oke. Kalau misalkan sudah nih oke nih nyiptain satu lagu gitu terus liris atau misalkan itu dikasih tahu ke orang lain enggak, misalkan temen dulu atau siapa dulu misalkan coba denger nih lagu aku atau siapa no? Itu kalau kita sudah istilahnya apa ya, minta penilaian orang lah. Penilaian orang ya. Nah, itu kalau minta penilaian orang tuh itu sudah tunggu jadi musik juga Kak, sudah di aransemen. Lalu kita kasih penilaian. Baru istilahnya lah sudah 100% beres baru minta pendapat orang. Ini makanya sesuai pengalaman pribadi kan. Dulu pernah waktu SMA satu band itu kan aku kasih tahu nih. Nih bagus lagunya. Oh jelek. Tiba-tiba waktu band kami pecah bubar. Tiba lagu saya diambil mereka. Yang jelek tadi dibawa mereka. Oke. Jadi istilahnya benar-benar Ida apa ya? Ida kati inilah itu. Iya, makanya. Nah, benar-benar seharusnya jangan cek itu. Mending istilahnya izin kan kayak dulu, misalkan gitu kan. Boleh dah aku bawa lagunya kayak itu. Nah, benar karena nyipta ke karya itu kan bukan mudah. Nah, benar. Kita nganu ke dan nada segala macam itu kan bukan suatu yang mudah, bukan suatu yang istilahnya instan ujuk-ujuk jadi segala macam. Itu kan pasti juga butuh tenang, butuh proses waktu dulu kayak itu. Oke, berarti belajar dari situ akhirnya setelah itu. Tapi kalau untuk lagu-lagu yang dirilis nih, mungkin agak geser dikit nih. Itu sudah didaftarin hak ciptanya kan atau kalau itu alhamdulillah sudah Kak? Sudah. Oh, jadi begitu rilis langsung didaftarin hak cipta. Oke. Nah, kalau untuk lagu daerah. Lagu daerah sudah berapa yang diciptakan? Ada berapa lagu? Kalau lagu daerah yang udah dirilis itu baru satu, Bujang Gadis Merindu kan. Bujang Gadis Merindu. Nah, untuk yang lainnya itu udah kita konsepin. Sudah ada. Tinggal rilis berarti. Oke. Nah, pastinya kan kalau zaman sekarang ini kan lagu daerah bisa kita bilang agak ketinggalan kan, agak-agak istilahnya jarang lah liriknya kayak itu, kecuali lagu-lagu galau segala macam. Yang memotivasi untuk tetap aku harus nyiptain lagu daerah nih apa? Karena gini, kita sebagai musisi dari Palembang, Sumatera Selatan, kalau belum buat lagu daerah Palembang tuh belum musisi Kak. Kita suksesin kota kita dulu nih. Kita maksudnya dikenal di kota kita dulu. Baru bisa ke kota-kota orang kan gitu. Oke, jadi istilahnya kalau orang Palembang, musisi Palembang belum nyipta lagu Palembang, jangan nyebut musisi gitu. Oke. Oke, ada tantangan tersendiri nggak menciptakan lagu daerah? Pasti kan lebih tingkatnya kan lebih besar. Iya, lebih besar itu. Tantangannya tuh paling ribet tuh di nada Kak. Karena kan lagu daerah Palembang itu kebanyakan nadanya sama. Kayak lagu Ya Sama, lagu Bujang Gadis Merindu itu kan, Bujang Gadis Palembang, macam itu kan nada lagu daerah kan hampir sama itu. Mirip-mirip lah mirip kan. Genre-genrenya kan. Nah, itu makanya harus waspada. Takutnya, ini plagiat lagu ini nih, lagu daerah ini. Padahal kan kita bikinnya real asli. Oke. Asli orang Palembang juga. Asli Palembang. Oke. Nah, dalam pemilihan bahasa kan juga agak rumit pasti ya. Namanya bahasa daerah kan, istilahnya kan agak kita harus tahu bahasa daerah, harus nyocok ke ini segala macam itu kayak mana? Itu ada yang dimintain nggak? Misalkan minta koreksi lagi nih. Ada satu minta koreksi ke ibu kan. Ibu orang Palembang asli kan, ke ibu, ke ayah juga. Itu. Oke, berarti istilahnya bukan sekedar aku tahu bahasa Palembang, nulis lagu nyiptakan nada tidak ya. Takutnya juga. Itu makanya. Nah, betul, karena kan lebih rumit. Nah, itu. Oke, dan yang Bujang Gadis Merindu ini bisa dibilang first lagu daerah ya. Tapi kedepannya ada lagi lagu daerah. Gitu. Oke. Nah, mungkin aku sedikit sebagai orang awam lah kayak ini kan. Lagu daerah lain tuh ngapa bisa populer sekarang? Lagu Jawa, lagu Padang, lagu Minang, terus habis itu lagu Timur kayak gitu. Nah, kira-kira daerah kita nih bisa gak sih se-booming itu? Gitu. Se-booming itu sih bisa Kak. Kita banyak jalan. Itu tergantung musisi atau contoh kayak musisi-musisi yang udah ada di Jakarta, udah talent yang udah berkembang. Itu kan bisa bawa lagu daerah kita kan ke sana gitu. Diperkenalkan. Di situ. Soalnya kita
dari sini dulu Kak, dari kita yang di Palembang ini, kita bisa kembangin lagu daerah kita tuh dikenal semua orang tuh lewat situ. Terus juga di up kan di sosial media. Apalagi sekarang kan istilahnya banyak platform kan, cover di Instagram, di YouTube, TikTok kayak itu kan. Tapi kan anak muda sekarang nih kan kalau istilahnya nyanyi ke lagu daerah ini kan rasanya agak lagu daerah ketinggalan aku pasti. Nah itu kayak mana? Sebenarnya sih jangan pernah berpikir itu Kak. Karena kan satu lagu daerah itu kan kebanggaan untuk kita kan. Betul. Karena kita juga kan lahir di Palembang. Betul. Salah satu identitas kita juga. Identitas kita. Makanya yang diutamakan tuh lagu kita dulu, lagu Bung Gito dulu Palembang ini. Baru kita ke lagu orang lain kan. Baru gitu. Jadi orang tuh bisa lihat kualitas Palembang tuh, Palembang ini banyak seni. Ya kan? Betul. Makanya darinya enggak ke lagu aja kan, bisa ke seni lain, seni lukis, seni apa di Palembang ini kan banyak. Yang tetap tidak meninggalkan tradisinya. Itu. Berarti selain kalau tadi kan selain lagu daerah ada dangdut juga. Dangdut itu susah dah sih? Kan ada apa ya kalau kata untuk kan cengkoknya segala macam. Pasti. Kalau dangdut tuh lebih rumit yang dangdut Kak. Dangdut. Berarti dari 3 ini yang paling rumit dangdut. Karena chordnya juga udah banyak. Kunci-kuncinya itu banyak kan. Makanya waktu Bang Doni buat lagu itu untuk lagu dangdut itu kita buatnya lagu pop dulu. Nyanyinya kan Bang Doni bisa nyanyi dangdut kan. Nanti baru diseleksi sama penyanyi yang bisa dangdut. Tolong jadi dari pop dulu baru di aransemen lagi ke dangdut. Ini dong kasih cengkok dong. Nada ini dikasih ini dong gitu kan. Tapi dalam nulis lagu aku ngeproduksi sebuah lagu. Dewean atau adu tim? Ada tim enggak? Ada tim gitu. Tapi kalau untuk nyiptakannya sendiri. Apa itu? Iya, nyipta lagu benar. Nah karena tadi kan katanya bisa request juga kan kalau nyipta lagu kayak itu. Tadi bisa. Nah, benar. Untuk musisi pertama kali nih. Tadi kan untuk awal ke dunia musik kan main drum, main alat musik segala macam. Kalau untuk pertama kali istilahnya belajar nulis lagu, belajar bikin nado, itu kayak mana? Mungkin bisa diceritakan? Waktu itu pertama kali buat lagu itu tuh waktu kelas 1 SMP, itu udah coba-coba buat lagu. Tulis dulu kan. Waktu itu kita buat lagu tuh di sekolahan nggak? Pas jam istirahat, nulis kan. Udah nulis nih, coba-coba dong buat nadanya kan. Itu buat nadanya waktu pulang sekolah. Orang udah pulang semua, Doni masih di sekolah sendirian gitu. Dulu kan kita ada ekstrakurikuler musik kan dulu. Di ruangan itu banyak sendirian Kak. Jadi kita udah bikin, nulis kan, udah jadi. Takut dipublikasikan kan. Terus? Sudah waktu itu disimpan dulu. Buat lagi disimpan. Yang kelas 1 SMP sudah kepikiran lah untuk bikin lagu kayak itu. Yang motivasinya itu apa? Yang memotivasinya. Coba deh kayaknya. Pasti kan ada yang memicu kan? Apa itu? Waktu itu yang memicu memotivasi waktu itu bukan. Diputus. Ya siapa tahu kan? Iya benar. Iya, masih cinta monyet kan. Nah, atau bukan. Waktu itu tantangannya tuh kan dari anak band kan, kami kan satu punya band kan. Di jadi band sekolah itu. Jadi nih kata mereka nih, katanya coba dong kita buat lagu sendiri dong. Masa lagu orang terus kita mainin kan. Jadi di situ lah buat lagu Kak. Kita coba buat lagu ya kan. Dicoba-coba, udah jadi nih lagunya, tinggalin dulu. Bagus, udah bagus dah. Cuman dimainin aja dulu, enggak direkaman waktu itu kan. Cuman main-main aja. Masih ingat judulnya lagu yang pertama dibuat itu? Masih, dan kemarin juga kita bawa launching lagunya itu. Waktu itu kan kita bikin nadanya dulu, baru kita aransemen. Waktu SMP itu kan kita belum tahu Kak. Itu namanya aransemen, berapa budget biayanya gitu kan. Nah, jadi waktu itu sudah kita buat, kumpulin beberapa lagu. Itu pas akhir tahun 2020. Akhir tahun 2020. Tahun kemarin itu lagu di launching di Palembang Icon. Udah ada di YouTube juga lagunya. Judulnya apa? Cinta Matiku itu. Cinta Matiku. Lagu pertama judulnya Cinta Matiku. Jadi memang bener. Jadi terinspirasi dari mantan mungkin kan itu. Dan dirilis di Palembang Icon tadi. Berarti
tidak seluruh lagu yang diciptakan langsung di launching berarti? Enggak, belum. Oke. Tapi sampai sekarang masih sering nggak bikin lagu atau kayak mending produksi dulu nih? Atau sampai sekarang abang masih nulis lagu? Masih tulis lagu. Iya, apa ya? Orang ini kan kadang mikir kalau nulis lagu tuh kan bingung satu di kosakata. Nah, itu ada tips nggak mungkin sedulur Charming yang pengen bikin lagu juga, aku pengen juga sih hanya bikin lagu untuk nyanyi ke cewek aku. Ada tips nggak? Untuk tipsnya sih ya, biar bisa lagu karena kan tidak asa kata kalimat kita gabung segala macam kan itu. Sebenarnya kalau itu tips sih dari diri dewek Kak. Misalnya kita inspirasinya kan beda-beda nih. Kalau memang katanya untuk cewek-cewek nih, kalau bisa sih dari hati buatnya Kak. Itu tipsnya satu. Yang memang tulus ya. Yang tulus ya memang. Makanya tetap misalnya dari hati yang tulus memang yang benar-benar kisah-kisah nyatanya itu real gitu. Enggak dibuat-buat. Ini. Nanti takutnya kan enggak sama dengan yang mereka rasain gitu kan, beda gitu. Oke, tapi kalau untuk nyetak ke sebuah lagu harus bisa main alat musik juga tidak? Sebenarnya sih tanpa alat musik bisa Kak. Terus bikin nadonya itu kita kalau misal ada kan kadang tidak bisa main gitar, tidak bisa main alat musik lah, tapi dia pengen nih. Nah itu tipsnya itu ada itu bisa tanpa alat musik pun dia bisa. Ini Kak, contoh nih, kamu misalnya ada sampai mandi ya, nyanyi di WC, nah itu bisa direkam nada vokal. Nah nada vokal dapet, kita cari nada musiknya baru. Jadi walaupun tidak bisa main musik tetap ini ya? Bisa tetap. Oke, jadi istilahnya kita buat liriknya dulu, kita nyanyi ke senandung ke dulu, rekam misalkan nih, aku ada lagu nih, coba dong bikin musiknya. Boleh, coba dengar dulu. Ini sampelnya cuma ada vokal aja kan, nyanyi pakai vokal kan, bisa nanti kita bantu bikin musiknya gitu. Lebih rumit nggak itu? Lebih rumit Kak. Lebih rumit. Soalnya kita harus nyari kuncinya itu, chordnya. Oke. Terus kalau aku udah nanya lagi nih seputar pembuatan lagu nih. Kalau misalkan aku udah bisa nih bikin lirik nih, aku bisa bikin puisi nih, aku pintar bikin puisi. Bisa enggak itu diubah ke lagu? Bisa. Bisa juga berarti ya. Bisa. Tapi paling mudah untuk nyiptakan sebuah lagu itu apa dulu? Paling mudah. Itu paling mudah tuh teks Kak, liriknya. Teks lirik. Itu paling mudah dibikin. Yang paling sulit itu nada Kak. Makanya karya itu mahal tuh itu nadanya Kak. Oke. Karena memilih bukan liriknya. Lirik bisa diubah, bisa diganti kan. Tapi nada itu kuncinya. Oke. Karena takutnya banyak yang sama tadi kan ada itu. Oke. Benar. Itu yang tadi. Oke, sambil terus ngobrol di IG ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Dari Fakri Fakri. 01. Halo Pak Doni. Halo Fakri. Baru ada yang nyapa. Oke. Ini untuk produksi lagu di rumah kah atau memang sudah ada studio? Nah, kalau untuk produksi lagu tuh kita produksinya di rumah. Tapi kalau untuk rekaman di studio teman. Karena kita belum ada biaya untuk buat studio, masih ngumpulin lah. Itu. Untuk bikin sebuah kalau itu tuh namanya apa? Sebuah musik produser atau kayak mana namanya? Label atau apa? Label Kak. Label. Oke. Tantangan pertamanya untuk bikin sebuah label. Kok kepikiran kayak itu? Oke, kita buat label nih gitu. Nah, itu kepikiran saya ini kok buat label ya. Nah, buat label itu tuh memang kita kalau dari Bang Doni sih salah satunya untuk bikin semangat talent di Palembang gitu kan. Yuk nih siapa yang punya keahlian nyanyi, yang hobi nyanyi, yuk guide ikut Bang Doni gitu. Kemarin udah ada beberapa kan talent di Palembang ikut label kami kan waktu itu kan. Oke. Berarti untuk talent itu ada open recruitment-nya juga. Atau dipilih atau kita yang maksudnya dari Bang Doni Dewe yang nyari atau misalkan boleh ngajukan diri nih aku pengen gabung nih. Itu bisa dari Bang Doni, bisa mereka ngajuin. Tapi mereka ngajuin kita seleksi dulu Kak. Ada seleksi dulu pastinya tidak asa kan. Itu. Oke. Pertama bikin label itu ada enggak kayak misalkan dari wong tua kayak jangan deh gitu atau malah disupport? Disupport. Oke. Bentuk supportnya apa nih dari wong tua? Untuk supportnya sih kalau dari wong tua sih ya kalau utama tuh doa kan. Pasti itu kan. Yang kedua sih kayak
contoh misalnya rumah kan yang di tempat tinggal itu kan katanya boleh nih untuk studio, boleh untuk pakai, mereka support memang kan. Support. Kalau sih tidak, itu ada ini kan, ada yang peredam itu kan di kamar. Peredam suara itu. Oke. Berarti di kamar ya? Iya, ada itu, ada di kamar. Oke. Kalau untuk proses rekaman tuh berapa lama biasa untuk satu lagu? Satu lagu sampai siap rilis? Itu tergantung vokal juga yang nyanyi kan. Kalau dia cepet bisa nyatu dengan lagu itu cepet juga, paling lama itu 1,5 jam. Paling lama 1,5 jam itu sudah fix. Sudah fix jadi. 1,5 jam. Oke. Pastinya kan itu ada alat-alat yang ini ya. Pasti. Itu belajar otodidak atau kayak mana? Itu kalau untuk alat-alat itu kita otodidak. Otodidak belajarnya. Berarti tidak kursus, tidak segala otodidaknya ngelihat di YouTube atau belajar sama temen nih yang lebih dulu dia nyiptain lagu atau dia rekaman. Itu kalau yang pertama kali itu Kak di YouTube itu juga kan. Baru kita sharing dengan kawan-kawan yang bisa sharing kan untuk nambah lagi kan. Saya tahu tadi kan. Oke. Nah, kita balik lagi ke lagu daerah. Pastinya kan kalau misalkan untuk lagu pop, lagu dangdut itu kan ya mudah lah bisa kita bilang, misalnya temanya kan cinta, galau segala macam kayak itu, sedih segala macam. Kalau daerah ini sebenarnya kayak mana? Ada tema-tema bisa enggak? Kayak misalkan daerah ini sulit enggak sih nentu ke temanya, kayak tema percintaan, tema tentang apa kayak itu? Kalau lagu daerah itu paling sulitnya tema itu. Karena kan takutnya tentang percintaan. Takutnya kan kalau lagu daerah tentang percintaan kan, aduh kok lagu daerah kok tentang percintaan tapi maka agak sulit diangkat kan. Takutnya kurang support dari pemerintah kan tentang percintaan. Makanya kita kalau tema tuh yang benar-benar yang sesuai dengan daerah kita Kak. Yang bisa kayak contoh nih misalnya untuk kelestarian Palembang, tentang kecantikan atau kesinduan Palembang. Nah, itu yang perlu cari tema-tema kayak gitu. Oke. Kalau Bujang Gadis Merindu ini terinspirasi dari kalau Bujang Gadis Merindu ini terinspirasinya dari teman kan. Sama pribadi juga Kak. Ada pribadi juga ya. Pribadinya apa? Kemarin kan sempat nyari kerja kan. Sempat ngeluh kan. Waktu Covid kan tempat kerja kan di PHK semua kan. Tutup jadi kan nyari kerja. Waktu itu kerja di resto. Salah satu resto Palembang kan. Sudah tutup, cari kerja kan, ngeluh-ngeluh kan. Bikin lagu aja lah. Makanya terinspirasi kan dari teman, tanya-tanya kerja kan. Makanya sama kisah-kisah ada rantau juga Kak, yang di Jakarta ya kan, yang pengen aku kangen dengan Palembang, balik. Itu kan jadi kita buat lagu deh. Oke, proses pembuatan Bujang Gadis Merindu itu berapa lama nih? Kalau untuk liriknya dulu. Bujang Gadis Merindu itu untuk liriknya itu paling lama Kak. Paling lama. Paling lama itu. Kesulitannya apa nih? Kesulitannya bahasanya itu. Bahasanya. Bahasanya. Oke, berarti revisinya berulang-ulang ya? Iya, berulang-ulang revisinya. Totalnya berapa lama nih sampai jadi nih lagu nih? Sampai jadi itu kurang lebih semingguan nggak? Semingguan itu sendiri? Ya, sendiri. Oke, Bujang Gadis Merindu. Nah, sebenarnya lagu Bujang Gadis Merindu ini tentang apa? Mungkin Dulur Charming ada yang belum dengerin nih. Memang tentang bujang gadis yang lagi rindu atau tentang apa? Bujang Gadis Merindu tentang bujang gadis anak rantau yang lagi rindunya tentang Palembang. Dan lagi nyari kerja di Palembang, pengen balik tapi tidak pacak balik karena Covid tadi, lockdown tadi. Jadi yang kangen dengan emaknya, bapaknya, itu kisahnya. Jadi kita buat lagu kan. Oke. Tapi dalam waktu dekat adakah pengen rilis lagi lagu daerah? Ada pasti itu. Ada pasti. Betul. Nah, di era sekarang kan di saat Uwong banyak nyiptakan lagu-lagu pop, lagu-lagu yang kekinian. Sedangkan Bang Doni kan nyiptakan lagu daerah itu perasaannya kayak mana? Perasaannya? Ada nggak kayak misalkan apa ya? Kayak, kayak mana ya? Apa ada wong ngomongi kayak coba deh lagu ini bae, lagu pop bae kayak itu nah. Kalau itu sih nggak ngerti, adanya cuma motivasi dengan mereka bangga be kan. Contoh nih kayak keluarga kan, kayak teman-teman yang pernah ikut able kita kan. Bagus Kak lagunya, lagu Palembang yang bagus. Kalau bisa sih ada terus ya karena kan di jingok-jingok kan talent-talent atau musisi-musisi Palembang ini kan jarang nih yang buat lagu Palembang yang baru kan. Kalau bisa sih kakak tuh bukan lagu pop bae tapi lagu daerah juga diangkat lagi. Justru malah banyak supportnya. Support. Oke.
Iya benar, karena kalau seandainya yang berbakat yang bisa nyiptakan lagu atau nyiptakan nada segala macam, kalau bukan mereka yang nyiptakan lagu daerah, siapa lagi kayak Nah, gitu. itu siapa lagi? Siapa lagi yang istilahnya nak ngangkat budaya kita, siapa lagi nak ngangkat bahasa kita, lagu daerah kita kayak itu kan. Kalau kita udah. Nah, kalau untuk talent dewek nyanyi ke lagu daerah, banyak ada yang galak atau talent kan kadang ngomong nih kan, "Ay, Kak, ngapa lagu daerah aku nih." Nah, kalau untuk talent sih banyak Kak. Yang paling tuh kayak lagu Bujang Gadis Berindu nih kan kemarin banyak yang nanyain, "Kak, aku Beni. Kak, aku Beni. Kak, aku Beni." Tapi kan sebagai pengamat musik juga kan, kita bisa nilai vokal mereka kan satu kan. Vokal ini nggak cocok nih lagu daerah, cocoknya lagu pop atau jazz kan. Jadi balik-balik kita ke ini seleksi lagi. Ketemulah salah satu penyanyi kan itu ada Kak Angel kan. Itu yang nyanyi lagu Bujang Gadis Berindu. Berarti sudah banyak juga yang menawarkan itu untuk lagu daerah. Berarti bisa dibilang Palembang ini tidak menutup ini ya dengan lagu daerah, malah mereka support. Akan support. Oke. Ada bocoran nggak ke depannya mungkin lagu daerahnya tentang apa nih bocoran? Misalnya tentang bujang gadis yang lagi rantau, tidak bisa balik karena COVID, lockdown, nyari pegawai susah. Nah, ke depannya mungkin ada bocoran nggak tentang apa nih? Nah, kalau lagu yang kedua ini kemungkinan bocoran itu ya. Apa tuh tentang ini juga masih tentang keindahan Palembang. Masih tentang keindahan Palembang. Benar. Tapi lagu yang paling yang di kan 32 lagu ya tadi. Iya, yang sudah dicipta. 32 lagu itu yang paling banyak. Yang paling booming lah. Wah, hit dan booming itu lagu yang mana? Itu kemarin lagu ada salah satu lagu SMP tadi Cinta Matiku itu paling banyak di radio udah ada lagunya. Itu paling sudah masuk ke radio juga. Sudah masuk ke radio. Betul. Sama satu lagi itu lagunya si Arya Adik Alida. Oke. Salah satu lagunya dinyanyi ke sama adiknya Alida. Itu paling banyak ya. Oke. Jadi bukan lagu Bujang Gadis Berindu yang soal ini. Masih banyak lagi yang lagu-lagu lain yang terkenal juga. Betul. Oke. Nah, lagu daerah mau yang tadi yang mana? Yang paling lagu daerah Palembang maksudnya. Yang ciptaannya Bang Doni atau apa? Yang diciptakan Bang Doni yang paling hits lagu daerah. Kalau lagu daerah sih baru satu ini Mbak kita baru rilis. Satu yang rilis, baru Bujang Gadis Merindu. Ini lagu Oncak ini. Tapi lah sudah disiapkan ya. Sudah siap gitu. Kalau pemasarannya berarti cuma dipublish di YouTube Bayak atau ada di platform lain? Ada di platform lain Mbak. Platform apa itu? Ada kayak Joox, ada Spotify, sudah masuk iTunes, ke Spotify juga sudah masuk. Oke. Terus aku nak nanya sedikit nih. Kalau misalkan Wong kan seneng nih, aku seneng dengan lagu Bujang Gadis Merindu. Terus aku pengen download dari YouTube kan bisa sekarang download. Itu kayak mana? Dari YouTube. Itu masuk enggak dari ini? Mungkin sedikit-sedikit karena penasaran aku. Hak cipta kayak mana? Kalau download sih dia tidak masuk hak cipta Kak. Tidak masuk. Tapi tetap izin ya. Izin tetap. Kalau ada yang cover mungkin? Nah, itu kena hak cipta. Dia harus izin dulu kan. Karena itu juga dari YouTube-nya Kak. Sudah dari YouTube, otomatis dari YouTube kan sudah. Oke, tapi kalau misalkan ada sedulur Charming yang aku pengen cover nih lagu Bujang Gadis Merindu, itu boleh kayak boleh. Tetap cantum ke link asli video tersebut, lagu tersebut. Oke. Atau bisa langsung hubungi Bang Doni. Boleh. Nah, di sini juga boleh promosiin Kak kalau mau ini. Ya, atau misalkan ada lagu yang baru rilis boleh. Nah, kalau mau mintain lagu. Nah, atau lagu kedepannya mau rilis apa itu? Buat teman-teman semua yang kalau ada yang mau buat lagu, yang pengen punya single lagu itu bisa ke kita ke Doni Rizal Music Production. Dan juga yang ada lagu tapi bingung mau cari tempat aransemennya, kita bisa aransemen musik juga, bisa bikin video klip juga. Saya ini juga Doni Rizal Music Production bukan ke itu aja Kak. Ada talent lagi untuk make up. Jadi bukan cuma di musik baik. Make up, henna itu ada. Nah, yang hobi make up kan pengen boleh. Kalau ajang gini, orang itu kan pada pengen cover lagu. Cover lagu kayak lagu lain lah, lagu luar lah, lagu yang sudah diciptain yang lain. Terus mereka mau pakai biasa. Bisa. Itu bisa, tapi ada tapinya itu. Tapi mereka juga izin dengan yang punya lagu tersebut.
Oh. Misal kita nak lagu-lagu luar kayak itu, misal lagu apa Justin Bieber. Itu kayak mana? Nah, itu tetap cantum ke kalau nggak bisa izin tetap cantum ke link asli video tersebut yang aslinya di bawah. Ketika di-upload itu. Oke. Iya, aslinya. Kalau pindah izin itu. Tapi tetap boleh rekaman di studio ya. Oke. Berarti untuk uang umum boleh itu. Itu boleh. Tiap hari atau misalkan ada di hari-hari tertentu? Itu jadwal ke, Kak? Oh, ya, jadwalnya itu berarti. Oke. Berarti tadi bisa apa, Bek? Di studio tadi bisa rekaman. Oke, terus bisa tak buat lagu. Bisa aransemen. Bisa make up. Henna itu. Oke. Awal mula studio itu berdiri di tahun berapa mulainya? Baru Kak itu, Kak. 2020 kemarin. 2020 kemarin. Berarti zaman-zaman Covid berarti ya? Zaman-zaman Covid gitu. Oke. Karena ini tadi karena korban Covid tadi iya, akhirnya survive untuk bikin studio itu. Oke. Tapi kalau misalkan sedulur Charming tadi nanya nih kayak itu misalkan oke, aku nih pengen nih bikin ke lagu kayak itu, tapi aku nak request ribet lah requestannya kayak itu. Nah, itu kayak mana? Misal aku nak tentang cinta tapi cewek ini banyak kendaknya lah. Banyak kendaknya. Nah, itu kita bisa dari request itu atau misalkan kayak oke, kasih tema B selesai gitu. Nah, ya bisa kasih tema B, Kak. Bisa kasih tema B. Misal pengen temaku tentang aku dan nembak cewek. Kayak itu B bisa berarti. Bisa. Oke. Untuk harga langsung hubungi B. Iya benar. Tempatnya dan ngubungi itu di mana? Tempat ngubungi. Lokasi. Nah, lokasi dulu. Lokasi kita ada dua ya. Satu itu studio tempat teman, ada yang studio home juga di rumah. Nah. Itu yang kalau yang di home itu di Jalan Sukawinatan. Nah. Itu rumah dia kan. Nah. Terus satunya lagi itu di Pusri. Studio Merah namanya. Pusri di mana ya? Di depan Pusri enggak? Pas depan Pusri itu ada. Depan Pusri ini ya. Seberang Pusri itu. Seberang Pusri. Dekat ada studio ya? Ada itu. Rumahku di situ aku udah tahu mana ada studio di situ. Tiap hari lewat sana padahal. Masuk Lebak Jaya apa itu? Masuk lagi kan? Rumah kayak itu. Apa namanya? Studio Merah. Oke. Yang punya itu Om Asep namanya itu. Oke. Nah, selain itu ada kontak yang bisa dihubungi nggak? Mungkin kamu Instagram Abang apa? Nah, bisa DM ke IG gitu, bangdon_16. Oke, bangdon_16. Tuh. Atau bisa dijingok di IG-nya pariwisata, story-nya ada. Oke.